Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali lagi bersama saya Sarah Ramadana menjumpai Anda di talkshow LTV, TV-nya Balitbang. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai tugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, tentunya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa yang telah hadir di studio ini. Bapak Dr. Andes Haji Yoza Effendi, MPDI, selaku Satgas Layanan Halal JPH Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Pak, tadi Sarah sempat membahas tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya Pak ya. BPJPH ini kan memiliki peranan yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu layanan core atau inti di Kementerian Agama. Nah, kalau di Kanwil sendiri Pak, kira-kira meliputi apa saja cakupan kerjanya dan apa saja yang menjadi tanggung jawab BPJPH itu sendiri Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Sarah. Jadi, para pemirsa LTV di mana saja berada, bahwa amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan sertifikasi produk halal itu diberikan kepada negara dan dalam hal ini Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, proses sertifikasi halal yang selama ini dilaksanakan oleh MUI sekarang semenjak undang-undang ini berlaku, maka proses sertifikasi halalnya kembali kepada negara, dilaksanakan oleh negara. Oleh karena itu, Kementerian Agama dalam hal ini membentuk Eselon 1 Kementerian Agama yang berbentuk badan, itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, sesuai dengan amanat KMA, Peraturan Menteri Agama, Keputusan Menteri Agama nomor 82, bahwa untuk di daerah itu ada Satgas Layanan JPH, Jaminan Produk Halal di masing-masing daerah, dan itu merupakan perwakilan BPJPH di daerah. Jadi secara legalitas kita sudah diberikan oleh pemerintah dalam Kementerian Agama untuk melaksanakan amanat dari undang-undang itu, melaksanakan apa yang dilakukan oleh BPJP pusat, dan itu juga yang dilakukan sebagian besar di daerah. Secara keseluruhan. Contohnya, misalnya di Kementerian Agama di BPJPH itu ada eselon 1 kepala badan, kemudian ada 4 eselon 2. Sekretaris, kemudian Kapus 1 yang menangani sertifikasi, kemudian ada Kapus 2 kepengawasan, dan yang ketiga Kapus 3 itu kerjasama. Nah, kita di daerah sesuai amanat dari KMA 82 sebagai perwakilan, kita mengakomodir aktivitas dari BPJP pusat di daerah. Misalnya dari sekretariat kita juga melakukan administrasi, pendataan, pelaporan masalah keuangan dan sebagainya. Kemudian dari Kapus 1 sertifikasi kita melakukan layanan konsultasi, layanan pendampingan terhadap proses sertifikasi halal. Kemudian dari Kapus 2 kita juga mengakomodir pengawasan, kita melakukan pengawasan, bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha. Kemudian yang ketiga dari Kapus 3 kita juga melakukan kegiatan koordinasi, kolaborasi dan sinergi kepada semua instansi terkait dengan JPH, karena sertifikasi halal itu tidak bisa dilaksanakan oleh satu instansi, apalagi oleh Kementerian Agama. Maka dalam undang-undang itu ada 3 aktor yang melaksanakan ini. Yang pertama BPJPH, yang kedua LVH, yang ketiga Majelis Ulama Indonesia. Tetapi ada lagi perkembangan revisi undang-undang, pertama Undang-Undang Ciptaker, atau kemudian revisi lagi Perpu nomor 2 atau Undang-Undang nomor 6 tahun 2003, bahwa proses sertifikasi halal itu juga dibagi, yang selama ini semuanya reguler, juga sekarang ada namanya self declare. Nah, oleh itu aktornya ada 3 lagi, BPJPH, LP3H dan P3H, juga Komite Fatwa Indonesia. Itulah yang disanakan oleh Satgas Halal di masing-masing daerah, terutama juga di Provinsi Sumatera Selatan. Itu Mbak Sarah. Mengenai jaminan produk halal nih Pak, beberapa tahun lalu tuh sempat banyak masyarakat tuh bertanya-tanya Pak, mengapa ada jenis barang gunaan itu yang juga diharuskan untuk sertifikasi produk halal. Nah, yang ingin kira-kira Pak, produk halal itu bukan hanya mencakup barang konsumsi saja ya Pak ya, ada jenis lain gitu ya? Iya. Jadi sesuai dengan amanat undang-undang bahwa semua produk yang beredar dan diperjualbelikan di Republik Indonesia ini wajib bersertifikat halal. Itu kata kunci. Kecuali di pasal lain, pasal 26 mengatakan bagi produk yang tidak wajib sertifikat halal maka tidak wajib sertifikat halal. Nah, dalam proses ini, proses sertifikasi halal ada tahapannya, ada penahap-penahapannya. Misalnya tahap pertama itu makanan, minuman, barang tambah, bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, termasuk jasa sembeli, jasa transportasi dan sebagainya, itu mandatorinya terhitung 17
Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. Nah, ini proses sosialisasi dan edukasi sehingga kita akan masuk ke tanggal 17 Oktober ini semua produk makanan, minuman beserta jasa dan bahan penolong itu wajib bersertifikat halal. Wajib, Pak, ya. Itu. Kemudian ada penahapan lagi. Ada namanya penahapan yang kedua itu obat tradisional. Kemudian ada penahap lagi barang gunaan. Nah, barang gunaan ini semua produk yang berasal dari kulit. Nah, berasal dari kulit itu wajib hukumnya bersertifikat halal. Contohnya apa? Misalnya ikat pinggang, Kulit buaya sepatu, itu, Pak, ya. tas, ya dan lain sebagainya. Nah, termasuk apa yang ditanyakan Mbak Sarah tadi, misalnya elektronik. Ya, elektronik itu bukan alatnya, tapi komponen yang ada di situ. Contohnya, misal alat rumah tangga, ya, piring. Piring itu kan ada yang berasal dari tulang babi. Iya. Nah, kemudian ada lagi ini kan yang pakaian, misalnya hasil pakaian ini kan ada yang disertifikatkan, misal jilbab dan lain sebagainya. Ya karena proses produksinya itu. Jadi negara hadir tentang sertifikasi produk halal memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum terhadap suatu produk yang akan digunakan oleh masyarakat Muslim. Nah, itu negara hadir. Nah, manfaatnya itu bagi masyarakat. Tetapi juga bagi pelaku usaha ini kan memberikan nilai tambah, nilai kepercayaan bagi orang. Jadi kalau orang mau pakai misalnya atau mau konsumsi produk ini, misalnya kita contoh lah, mau beli kita mie ayam misalnya kan. Iya. Orang apalagi sistem sekarang ini seluruhnya sudah canggih semua, sudah menggunakan online. Orang mau pesan ini misalnya, oh mau pesan mie ayam, oh dilihatnya, oh ini enggak ada sertifikat halal, oh enggak jadi. Nggak jadi, Tapi ya. begitu dia lihat misalnya, oh ini mie ayam ini sudah bersertifikat oleh pesan. Jadi, di situ mengandung berapa unsur yang tertolong. Kepercayaan Yang pertama, masyarakat, Pak, ya. betul. Jadi misalnya dia kan menggunakan GoFood, jadi pelaku usahanya produknya laku, kemudian GoFoodnya juga mendapatkan orderan. Nah, jadi disitulah nilai kehadiran negara dalam bentuk menjamin keamanan konsumsi bagi masyarakat Muslim itu sendiri. Tadi sempat Bapak bilang di 17 Oktober mendatang itu semua UMK itu wajib bersertifikat halal, Pak, ya? Ya. Ya. Kalau misalnya ada UMK yang tidak bersertifikat halal melewati tanggal 17 Oktober itu kira-kira apakah ada apa sanksi atau apa, Pak? Ya. Jadi sesuai dengan amanat undang-undang bahwa 5 tahun semenjak diundangkan maka aturan itu berlaku wajib. Jadi semua produk yang beredar dan dijualbelikan wajib bersertifikat halal, terutama UMK, khusus makanan, minuman, bahan baku, jasa transportasi, jasa sumber dan sebagainya. Nah, artinya apabila dia tidak melaksanakan proses sertifikasi halal pada saatnya nanti 17 Oktober 2024, maka secara administrasi maka pelaku usaha itu mendapatkan sanksi. Nah, kemarin ada kebijakan dari negara karena ini sifatnya global seluruh Indonesia, maka Presiden mengatakan rapat terbatas bahwa khusus untuk UMK, usaha mikro dan kecil, itu mendapat relaksasi atau penundaan sanksi terhadap pelaku usaha seandainya dia belum melakukan proses sertifikasi halal. Tetapi pelaksanaan regulasi hukumnya tetap wajib. Tetap wajib mereka untuk melakukan proses sertifikasi halal. Tetapi bagi pelaku usaha menengah dan besar, mereka tetap wajib melakukan proses sertifikasi halal terhitung 17 Oktober 2024. Jadi khusus untuk yang mikro kecil aja, Pak, ya? Iya. Penundaannya hanya sebatas administrasinya aja. Iya, sanksi terhadap pelaku usaha. Aja. Nah, kalau untuk kriteria sebuah produk yang masuk kategori halal itu apa aja, Pak? Ya, semua produk makanan dan minuman, barang gunaan itu yang menyangkut apa sampaikan tadi. Nah, sekarang misalnya makanan dan minuman, semuanya wajib bersertifikat, kecuali ada pengecualian bagi produk yang memang tidak wajib sertifikat. Contoh, saya ambil saja contoh, misalnya di Bali ada merek babi guling Mang Udin. Nah, itu nggak perlu disertifikat. Nah, kemarin ada juga di kita di Sumatera Selatan makanan khusus Chinese. Nah, artinya dia sudah menjelaskan itu bahwa makanan itu bukan untuk Muslim tapi untuk Chinese. Artinya begini,
endingnya nanti bahwa produk yang beredar setelah 17 Oktober khusus makanan dan minuman itu produk itu cuma ada dua, bersertifikat halal atau tidak bersertifikat halal. Nah, bersertifikat halal dibuktikan ada sertifikat, dia harus mencantumkan label halalnya. Kemudian produk yang tidak bersertifikat halal, dia harus mencantumkan komposisi produk itu. Misalnya ini makanan, kita coba lihat sekarang makanan, minuman, kemasan sekarang sudah mencantumkan komposisinya jelas. Misalnya produk A, dia mengatakan bahwa produk ini mengandung unsur bab 1 atau produk ini terkontaminasi dengan bab 1. Itu dijelaskan. Jadi dan diberikan juga keterangan bahwa sesuai dengan undang-undang, kalau dia mengandung unsur bab 1, maka dia harus mencantumkan keterangan dan logo dari Halal gitu ya. bab 1 itu sendiri. Misal saya sebutkan di sini, misalnya dia mengandung unsur babi, maka dia mencantumkan gambar babi di produk itu, dan itu jelas. Jadi maka pelaku usaha atau masyarakat tinggal memilih apakah dia mau pilih produk yang sudah bersertifikat halal atau yang tidak bersertifikat halal. Toh juga misalnya ada umat muslim mengambil atau memilih produk yang tidak bersertifikat halal, dia tidak bisa menuntut pelaku usahanya karena sudah jelas. Jadi kedepannya produk itu cuma dua. Jadi tidak ada istilahnya produk semuanya halal semua, enggak. Ada yang tidak halal, tapi dia harus mencantumkan keterangan yang jelas. Dan di mal-mal pun juga kita sudah meminta kepada para pelaku usaha untuk menata. Jadi ada produk yang bersertifikat halal, kemudian ada produk yang tidak bersertifikat halal. Jadi dia ada etalase khusus, ada ruang khusus. Nah, contohnya di Palembang sudah ada itu di Mall Diamond ya. Nah, itu sudah ada. Tadi di belakangnya itu ada khusus untuk produk tidak bersertifikat halal. Nah, boleh dijual, boleh karena itu untuk konsumsi saudara-saudara kita yang non muslim. Nah, itu. Baik Pak, untuk ini Pak kan di 17 Oktober nanti kan terakhir sertifikasi halal. Mungkin beberapa pemirsa LTV yang pelaku usaha itu sendiri mungkin bertanya-tanya nih Pak, bagaimana proses pengajuan sertifikat halal di BPJPH? Mungkin apakah ada biaya yang perlu dikeluarkan untuk melakukan proses itu Pak? Ya baik Mbak Sarah. Jadi para pemirsa LTP di mana saja berada, bahwa proses sertifikasi produk halal itu sendiri sekarang ada dua skema atau dua jalur. Yang pertama itu jalur self declare. Yang kedua, jalur reguler. Untuk melakukan percepatan sertifikasi halal, pemerintah, karena ini wajib, maka pemerintah membiayai sertifikasi produk halal gratis. Gratis bagi pelaku usaha UMK dengan risiko rendah. Itu difasilitasi gratis oleh pemerintah. Semuanya yang termasuk itu. Kemudian bagi pelaku usaha yang beresiko tinggi itu berbayar, namanya reguler skemanya. Kemudian proses sertifikasinya juga berbeda. Kalau yang self declare itu pernyataan pelaku usaha atau pelaku usaha pernyataan sendiri itu, misal contohnya usaha menengah rendah itu dapat dilaksanakan juga. Contohnya apa? Pempek. Pempek itu dalam KBLI-nya itu menengah rendah. Nah, pembuktiannya gimana ini? Pembuktian misal Mbak Sarah tanya, ini Pak Yusuf mana membuktikan yang risiko rendah atau risiko tinggi? Kita buktikan dengan NIB, nomor induk berusaha. Nah, di situ pelaku usaha begitu dia membuat NIB, maka semua klasifikasi produk yang dia bikin itu tertera. Misalnya dia bikin kerupuk, KBLI itu muncul ikan dan turunannya itu dia kerupuk. Misalnya dia bikin pempek, muncul di KBLI-nya itu. Nah, misalnya menengah rendah, ya. Nah, di sanalah kita melakukan verifikasi bahwa mengetahui ini produk ini pelaku usaha ini adalah UMK risiko rendah. Nah, proses sertifikasi halal gampang, dan itu gratis. Cukup dia mendaftarkan kita punya aplikasi namanya satu itu ptsp.halal.go.id. Di sana semuanya. Jadi proses pendaftaran melalui aplikasi, tetapi kita memiliki pendamping. Nah, jadi pelaku usaha UMK jangan takut karena kita punya pendamping proses sertifikasi self declare ini. Kita punya sekitar di Sumatera Selatan ini sekitar 2.000 pendamping. Tugas pendamping ini melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha. Dia melakukan pendampingan dari proses segala macam sampai terbitnya sertifikat halal. Dan ini sifatnya gratis. Jadi menurut aturan atau SOP kita sekitar 15 hari
secara normal, nggak ada masalah, itu sertifikat itu keluar khusus untuk self declare selagi kuotanya ada. Kemudian yang reguler, nah regulernya kan berbayar. Siapa saja yang berbayar ini? Iya, UMK juga. Ada UMK risiko rendah, tapi UMK yang berisiko tinggi apa? Dia mengandung unsur daging, itu memudahkan untuk memisahkan kriterianya, itu Pak, ya? Mbak Sarah. Jadi semua pelaku usaha yang mengandung unsur daging, sembelihan, ayam, unggas ataupun sapi dan sebagainya, maka dia termasuk di KBLI-nya. Bukan kita yang mengatakan, tapi KBLI itu mengatakan bahwa usaha dia ini risikonya tinggi. Risiko tinggi. Maka dia harus diaudit. Diaudit oleh siapa? Oleh LPH, Lembaga Pemeriksa Halal yang independen. Nah, di sana ada auditor. Auditor lah yang melakukan pengauditan terhadap pelaku usaha itu, sehingga hasilnya nanti disidangkan di Komisi Fatwa, sehingga hasil itu diproseskan. Dan SOP-nya itu yang sudah ada dibentuk oleh Kementerian Agama maupun BPJS itu selama 21 hari itu akan keluar sertifikatnya. Jadi ada dua skema itu. Jadi ada self declare, ada reguler. Jadi yang pemerintah hadir memberikan bantuan fasilitasi terhadap sertifikasi halal gratis karena ini sifatnya mandatori kepada pelaku usaha UMK dengan risiko rendah. Nah, untuk biayanya ini kan sekarang lagi dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui BPJP. Nah, sekarang lagi gencar-gencarnya kita berkoordinasi, bersinergi dengan pemerintah daerah sesuai juga dengan amanat dari Menteri Dalam Negeri nomor 15 bahwa mengimbaukan kepada semua pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk membantu memfasilitasi sertifikasi produk halal yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena begini Mbak Sarah, bahwa UMKM itu atau pelaku usaha itu kan adanya di masing-masing provinsi, dan provinsi ada di kabupaten kota. Nah, kabupaten kota itu ada lembaga yang menaunginya. Lembaga sendiri. Iya, contohnya kalau UMKM itu adanya di Dinas Koperasi UMKM. Kalau perindustrian itu industri ada di bawah Dinas Perindustrian. Kemudian dari hasil keduanya itu kan diperjualbelikan di bawah Dinas Perdagangan. Nah, mereka inilah yang sebagai lembaga yang menaungi, yang membina para pelaku usaha itu. Jadi kita berkolaborasi, bersinergi dengan mereka, berkoordinasi untuk pemerintah daerah ini sesuai dengan himbauan dari Mendagri agar dapat juga mengalokasikan anggaran untuk membantu proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha di wilayahnya masing-masing. Biar proses ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya, betul, Pak, ya. Kalau untuk sampai saat ini Pak, kira-kira sudah berapa banyak pelaku usaha yang sudah tersertifikasi halal? Oh ya, jadi untuk sampai saat ini proses sertifikasi halal di Sumatera Selatan ini lebih kurang sekitar 22.000 sudah banyak. sertifikat yang sudah diterbitkan oleh BPJPH. Nah, kita sekarang lagi menunggu karena kita lagi sinergi terus, berkolaborasi terus dengan instansi terkait dengan BUMD, karena sesuai dengan amanat undang-undang itu untuk membantu proses sertifikasi halal ini bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan stakeholder terkait yang bisa membantu proses sertifikasi halal ini, sehingga para pelaku usaha yang usaha mikro dan kecil, mereka tidak terbebani dengan biaya, tapi mereka mendapat fasilitasi dan dibiayai oleh instansi atau lembaga terkait. Nah, sehingga proses ini dapat berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Kemudian kami sudah bekerja sama dengan pihak perbankan, bahkan dari BI dan lain sebagainya. Mereka tetap memfasilitasi. Contohnya beberapa waktu yang lalu kami bekerjasama dengan BI. Dia melakukan fasilitasi yang sekarang lagi digencarkan itu dari hulunya, yaitu RVH, RPU, Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas. RPU itu unggas. Nah, itu kita difasilitasi oleh BUMN dari perbankan untuk membiayai proses sertifikasi halal itu sendiri. Sementara kita juga berkoordinasi dengan Dinas Peternakan provinsi juga untuk mendorong para pelaku usaha terutama RVA RPU untuk bersertifikat halal itu. Kenapa harus bersertifikat halal dulu RVA RVU-nya nih Mbak Sarah? Ini kan ada pertanyaan. Kenapa? Itu sumber awal bahan bakunya. Jadi orang mau bikin bakso nih, orang mau cari produk yang sudah bersertifikat halal, daging yang sudah bersertifikat halal. Nah, kalau dagingnya belum bersertifikat halal, maka yang pelaku usaha tukang bakso ini tidak bisa bersertifikat halal karena produknya tidak karena dari awalnya. Iya, dia sistemnya telusur. Itulah yang membedakan antara sertifikat halal kita Indonesia dengan luar negeri itu. Jadi kita sistem telusur.
Itu Mbak Sarah. Nah Pak, setelah penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, mungkin ada closing statement atau pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa LTV atau pelaku usaha yang sedang menyaksikan tayangan ini, mewakili BPJPH Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Oke, baik. Baik pemirsa LTV di mana saja berada, bahwa mandatori sertifikasi produk halal ini akan jatuh pada tanggal 17 Oktober 2024. Artinya, Undang-Undang 33 tahun 2024 itu sudah berlaku bahwa semua produk yang beredar dan diperjualbelikan itu wajib bersertifikat halal. Oleh karena itu, kami mengharapkan semua pelaku usaha agar dapat segera melakukan proses sertifikasi halalnya, apalagi dari pelaku usaha UMK yang akan difasilitasi oleh pemerintah. Dan bagi pelaku usaha reguler juga akan dapat melakukan proses sertifikasi halalnya, sehingga pada saatnya nanti semua produk sudah bersertifikat halal. Nah, kami dari perwakilan BPJPH Provinsi Sumatera Selatan, seandainya ada para pelaku usaha yang ada di Sumatera Selatan yang membutuhkan konsultasi dan lain sebagainya, kami siap membantu Bapak Ibu untuk melakukan proses sertifikasi itu sendiri. Terima kasih. Ya, baik Pak. Nah, untuk pelaku usaha yang mungkin sedang menonton talk show di LTV ini, jangan takut untuk mendaftarkan produknya ya Pak ya, karena dari Satgas JPH sendiri siap untuk mendampingi. Siap. Baik. Oke, baik. Demikian pemirsa LTV, kita sudah berada di akhir segmen. Terima kasih untuk pemirsa LTV. Demikianlah perbincangan kita bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Yauza Effendi, MPDI. Pak Yauza, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio LTV. Salam sehat dan sukses selalu ya Pak. Amin, amin, amin. Baiklah pemirsa LTV, demikian saya Sarah Rahmadana bersama narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Yauza Effendi, MPDI. Beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa tetap saksikan terus LTV, TV-nya Balitbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak. Terima kasih.